Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah halaman selanjutnya dari lembaran-lembaran usia. Allah berikan kita usia ini, Allah panjangkan usia kita agar semua nikmat-nikmat itu kita syukuri. Karena di antara kematian yang sangat buruk bahwa seseorang wafat dengan sejumlah nikmat yang belum disyukur. Hadir kita di dunia ini, salah satu agenda utamanya adalah menempatkan syukur pada setiap nikmat, sehingga pada hari esok kembali kepada Allah, semua nikmat-nikmat itu betul-betul telah menjadi syukur. Allah panjangkan usia ini jemaah sekalian agar ketaatan, agar ibadahnya lebih maksimal lagi. Kita tidak hadir di atas kehidupan ini untuk sejumlah kelalaian, apalagi untuk maksiat. Allah berfirman, "Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar semuanya beribadah kepada Allah. Ayat ini satu penegasan dari Allah bahwa tidak ada tujuan hidup selain ibadah. Tentu Allah tidak bermaksud agar Anda salat dari bangun tidur sampai Anda tidur kembali. Allah juga tidak bermaksud agar Anda bertilawah dari bangun sampai tidur kembali. Bukan itu maksud Allah. Tetapi maksud Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan dengan segala kesibukannya betul-betul dikelola menjadi ibadah. Sehingga pergaulan Anda ibadah, perdagangan dan bisnis Anda menjadi ibadah, dan jabatan Anda menjadi ibadah, cinta dan benci Anda menjadi ibadah. Bahkan apapun yang nampak dan terdengar menjadi ibadah. Jadi totalitas hidup kita betul-betul terkelola dengan baik sehingga semuanya menjadi ibadah. Sebagian orang bergaul hanya untuk mendapatkan hawa nafsu. Sebagian orang berdagang hanya untuk melampiaskan keserakahan. Pergaulan dan perdagangan seperti itu akan menjadi sampah, akan menjadi penyesalan di depan Allah Azza wa Jalla.
Maka usahakanlah jemaah sekalian dalam segala keadaan agar menjadi ibadat di depan Allah. Nikmat terbesar Allah untuk Anda setelah Islam, bahwa Anda panjang usia di dalam ketaatan. Itu nikmat terbesar. Semakin panjang usia, semakin panjang pula ketaatan di depan Allah. Nabi kita SAW bersabda, khairukum man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik di antara kalian seseorang yang usianya bertambah, usianya panjang, maka bertambah dan semakin panjang pula kebaikan dan ketaatan. Ini orang terbaik. Wa syarrukum, dan manusia terburuk di antara kalian, man ta'ala umruhu wa sa'a amaluhu. Seseorang yang semakin panjang usia, semakin buruk pula perilaku. Makin panjang usia, makin menjadi-jadi kedengkian. Makin panjang usia, makin tak terkendali keserakahan. Ini manusia yang buruk. Anda jangan tertipu dengan salatnya, tilawahnya, puasanya. Hatinya sampah. Karena dalam hatinya ada serakah, ada dengki, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Bukti bahwa Anda bersyukur, bahwa Anda tidak melihat musibah sama sekali. Kalaupun Anda melihat musibah, Anda melihatnya sangat kecil. Nikmat Allah ini lautan yang sama sekali tidak berhenti. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat, mungkin bisa terhitung. Jadi kalau nikmat itu tidak terhitung, maka nikmat itu lautan yang tidak berhenti. Sementara musibah Allah itu hanya tetesan-tetesan yang sesekali datang. Jangan, kalau Anda sangat melihat tetesan-tetesan musibah, itu karena Anda tidak melihat lautan yang tidak berhenti. Semua orang yang banyak bersyukur akan kecil dalam akan sedikit dalam pandangan mereka musibah. Semua orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bersyukur, mereka nyaris tidak melihat musibah. Kalaupun mereka melihat musibah, mereka melihatnya kecil, tidak besar. Ini tanda syukur. Jadi kalau Anda merasa bersyukur, tapi terhadap musibah, semuanya menjadi keluhan-keluhan yang luar biasa. Keluhan Anda atas ujian Allah menunjukkan sedikitnya seribu akhir. Indah sekali agama ini ketika berkali-kali memerintahkan Anda syukur. Agar dengan syukur itu Anda tidak lagi melihat nikmat kecuali dalam kadar yang sangat. Anda tahu siapa orang yang melihat musibah besar? Jawabannya orang-orang yang memberikan musibah kegelisahan yang berlebihan. Ujian Allah itu misalnya nilai 30. Tapi kegelisahan Anda ternyata nilai 80. Bahwa gelisah Anda untuk ujian Allah lebih besar daripada ujian, menunjukkan betapa besar sekali ujian itu dalam pandangan Anda. Dan ini berpangkat bahwa Anda tidak banyak bersyukur. Jadi ekstrimnya saya katakan, semua orang yang banyak bersyukur tidak melihat musibah kecuali dalam kadar yang sangat kecil. Orang yang membesar-besarkan musibah, membesar-besarkan ujian, orang yang kurang bersyukur ya Allah. Baik. Jemaah sekalian,
Orang yang paling beruntung dalam perjalanan usia yang makin panjang ini adalah orang yang terus belajar. Karena orang yang terus belajar agama akan Anda lihat bahwa kehidupan mereka saban hari semakin baik. Bahwa kebaikan mereka setiap hari semakin berkembang. Hari ini belajar, nanti siang belajar, sore nanti belajar. Setiap belajar ada saja kebaikan-kebaikan baru yang harus dilakukan. Sehingga orang-orang yang belajar, kebaikan-kebaikan mereka tumbuh berkembang setiap hari. Bahkan kebaikan mereka berkembang dalam satu kebaikan. Bukan 2 kebaikan, boleh jadi setiap hari ada 5 kebaikan mereka yang berkembang, bertambah. Itulah ilmu. Tapi lihat orang-orang yang usia bertambah, usia makin panjang, tapi makin tidak belajar agama. Anda lihat bagaimana kebaikan-kebaikan mereka tidak berkembang sama sekali. Dari tahun ke tahun kebaikan itu saja. Kebaikannya salat 5 waktu, sekali seminggu baca Quran. Dari tahun ke tahun tidak berkembang kebaikan itu. Ini konsekuensi kalau tidak belajar agama. Sekali lagi ada pun orang-orang yang belajar agama, semakin hari akan semakin indah. Karena setiap hari mereka akan berkembang mengikuti kebaikan yang terus mereka peroleh. Maka tujuan Anda hadir dalam kajian ini dan kajian seperti ini untuk mendapatkan kebaikan baru. Untuk mendapatkan kebenaran baru, untuk mendapatkan ibadah baru. Agar pintu surga Anda bertambah. Orang-orang nggak belajar, pintu surga mereka mungkin 3 atau 4 saja. Tapi bahwa Anda belajar dan setiap hari Anda dapatkan kebaikan-kebaikan baru, artinya setiap hari Anda dapatkan pintu surga yang baru. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin memaksimalkan usia yang makin bertambah ini, caranya adalah Anda belajar. Agar ibadah yang Anda bisa lebih maksimal, agar ibadah yang belum ada bisa bertambah. Baik. Kajian kita hari ini jemaah sekalian semacam evaluasi tentang proses ilmiah kita. Kita belajar bertahun-tahun, keluar masuk majelis ta'lim. Tapi apa yang Anda dapatkan dari itu semua? Imam Ibn Ali meriwayatkan bahwa Imam Hakim Al-Asam pernah bertanya kepada muridnya Imam Syafiq Al-Balkhi. Lalu gurunya Imam, muridnya pun Imam. Beliau berkata, wahai Syafiq, udah berapa lama kamu belajar dengan saya? Syafiq mengatakan, saya telah belajar tidak kurang 30 tahun. Selama 30 tahun ini apa yang kamu pelajari? Beliau mengatakan, selama 30 tahun aku mempelajari 8 hal. Imam Hakim Al-Asam mengatakan, kalau cuma 8 hal yang kamu pelajari selama 30 tahun kebersamaan ilmiah kita, kamu telah menghabiskan usia saya. 30 tahun cuma dapat 8 ilmu. Tetapi jawab sekalian, akhirnya Imam Hatim mengatakan, coba kau sebutkan apa saja ke-8 hal. Lalu disebutkan beliau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Akhirnya Imam Hatim mengatakan, 8 ilmu yang kau pelajari memang itulah total isi Al-Quran, bahkan itulah yang terkandung di semua kitab suci kerenam. Saya tidak sebutkan lagi satu persatu. Kita hari ini akan menjabarkan dalam rangka mengevaluasi proses ilmiah kita, proses belajar kita akan mengkaji secara cepat
secara bypass buku kecil ini ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau salah satu murid dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam buku ini berjudul Fadlul Ilmi Salafi Anil Khalaf. Perbedaan menonjol antara ilmu di kalangan salaf dan ilmu di kalangan orang-orang belakang. Ilmu itu tapi ketika ilmu ini berada di tengah orang-orang salaf, berbeda dengan ketika ilmu yang sama sampai di tengah orang-orang. Cuma sekalian ilmunya sama, tapi cita rasanya berbeda. Ketika ilmu itu di kalangan kaum salafus saleh, ternyata ilmu ini A, B, C, dan lain-lain. Salah satu contoh, ketika ilmu itu berada di tengah generasi kaum salafus saleh, ternyata ilmu ini membuat mereka tawadu. Ketika ilmu ini membuat mereka semakin berukhuwah. Ternyata ilmu ini membuat mereka semakin syukur dan lain-lain. Tapi ternyata saat ilmu ini sampai di tengah orang-orang akhir zaman, ilmu ini membuat mereka makin takabur. Ilmu ini membuat mereka pintar bicara tapi hatinya semakin kotor. Ingat jemaah sekalian, ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia, apakah itu ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi dan lain-lain, semua ilmu dunia tujuannya pintar. Tetapi ilmu agama ini tujuannya bukan untuk pintar. Ilmu agama, ilmu yang digali dari Al-Quran dan hadis ini, tujuannya bukan untuk Anda menjadi pintar. Pintar berbicara, pintar berdebat, bukan itu tujuan ilmu agama ya. Tetapi tujuan ilmu agama ini, tujuan utamanya adalah khasyiat. Insyaallah nanti kita bahas. Baik. Alhamdulillah buku ini telah kita ringkas supaya kajian ini selesai dalam satu pertemuan. Baik jemaah sekalian yang sama, secara umum Imam Ibnu Rajab dalam buku ini menegaskan tentang ilmu itu apa, materinya apa, dan buahnya apa. Ini analogi sederhananya begini. Makan itu bagaimana? Lalu menunya apa? Lalu gizi yang dihasilkan dari makanan itu apa? Inilah tinggalan yang secara umum beliau bicarakan. Ataupun yang pertama mengenai materi dari ilmu. Menu dari ilmu. Beliau mengatakan, فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين. Inilah menu di meja ilmu. Apa itu? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang dipahami menggunakan pemahaman kaum sahabat dan kaum tabi'in. Jadi kalau Anda pahami ayat dengan pemahaman saya, itu bukan ilmu. Oh, kalau saya pintar berbicara, gelar akademis saya pun profesor, tapi pemahaman saya tidak guna buat Anda. Pemahaman yang Anda butuhkan untuk menggali Al-Quran, menggali hadis, bagaimana Al-Quran ini, bagaimana hadis ini digali oleh para sahabat, dijalankan oleh para sahabat. Kenapa mereka yang menjadi patokan? Salah satu jawaban datang dari Imam Ibnu Taimiyah. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban. Karena tidak ada orang sebersih hati mereka dalam menerima dan mengkaji. Sekarang ini orang-orang yang mengkaji ilmu, menerima ilmu, mayoritas dengan hati yang buruk, dengan hati yang kotor.
Kamu kenapa belajar? Itu tetangga saya pengajak dokter. Jadi tujuan belajarnya rusak karena hati Allah. Jadi tidak lagi ada orang sebersih hati para sahabat mengambil ilmu. Sehingga karena hati mereka bersih, mengambil ilmu, memahami ilmu, sehingga pemahaman mereka pun tidak tercemari dengan debu hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu pada ilmu sahabat, karena mereka tidak mengambilnya dengan hati Allah. Tapi ilmu mutaakhir ini, ilmu yang telah tercemari dengan banyak hawa nafsu, karena mereka mengambil ilmu, menyampaikan ilmu, tujuannya adalah hawa nafsu. Nah, tentu jemaah sekalian, kata-kata ini bukan untuk Anda tuduhkan kepada orang tertentu. Anda salah juga. Tapi kata-kata ini Anda ambil untuk Anda tuduhkan terhadap diri Anda. Di antara manusia busuk, tapi tidak ada baunya, cuma busuk aja. Siapa itu? Orang yang sangat sibuk dengan orang lain sehingga nggak sempat belajar tentang diri sendiri. Kesana kemari mentakdir, padahal dirinya baca Quran saja tidak bisa. Jadi orang yang panjang lisan berkomentar tentang orang lain, ini disebabkan karena dia tidak mengenal diri. Seandainya Anda mengenali diri Anda, ternyata Anda tidak punya waktu untuk bicara tentang orang lain. Semua kejahatan orang lain ada dalam diri Anda, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Orang lain selingkuh, itu kejahatan orang lain. Anda memang tidak selingkuh, tapi miripatnya ada dalam diri Anda. Miripatnya apa? Anda suka dengan foto-foto yang tidak benar. Itu kan mirip itu. Jadi, terkadang kalau Anda merenung, semua kejahatan orang lain yang terdengar oleh telinga Anda atau terlihat oleh mata Anda, semua kejahatan itu sesungguhnya kejahatan yang ada dalam diri Anda. Allah nasihatkan Anda dengan menampakkannya melalui orang lain. Anda lihat orang lain yang sombong, Allah menampakkan kepada Anda orang yang sombong. Sesungguhnya, Allah sedang menasihati Anda dengan apa yang Anda lihat. Anda juga sebenarnya orang sombong. Baiklah jemaah sekalian, jadi materi ilmu adalah Al-Quran dan hadis, dan menggalinya menggunakan pemahaman kaum salaf dalam hal ini sahabat tadi. Kenapa pemahaman mereka yang menjadi acuan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis? Karena mereka adalah orang terbersih, hatinya mendalami Allah. Mereka adalah orang yang terbersih, hatinya dalam memahami hadis. Di samping guru mereka memahami Al-Quran dan hadis adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang Anda dengar tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, dan bukan ucapan orang terdahulu, itu bukan ilmu. Camkan itu baik-baik. Anda dengarkan kata-kata saya misalnya, sibuklah Anda mencatat, tapi kalau kata-kata saya itu bukan Al-Quran, bukan penjabaran ucapan kaum salafus saleh, itu bukan ilmu. Ilmu itu sudah diborong orang-orang terdahulu. Sehingga nyaris tidak tersisa lagi untuk orang-orang belakang. Orang-orang dahulu lah yang sesungguhnya dinamakan orang berilmu. Baik, inilah menu dan ilmu tersebut. Kemudian Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tujuan Anda dengan ilmu tersebut, Al-Quran, hadis, setiap ayat Anda gali dengan pemahaman kaum salafus saleh. Misalnya, lihat ini apa ucapan Ibnu Abbas, lihat ini apa ucapan Ibnu Mas'ud, ayat ini apa ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Itu tugas Anda dalam belajar.
Hadis ini diucapkan Nabi dalam konteks apa di kalangan sahabat? Lalu bagaimana sahabat menyikapinya? Baik. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, tujuan utama Anda dengan Al-Quran dan hadis adalah untuk mengambil dua pemahaman. Sekarang Anda sudah tahu menunya, Anda sudah tahu materinya, Al-Quran, hadis, tetapi gali dengan pemahaman kaum salafus saleh. Karena tidak ada pemahaman sebersih pemahaman mereka. Pemahaman orang sekarang bercampur hawa nafsu. Nah, lalu tujuan Anda dengan penuh Al-Quran, dengan Al-Quran dan hadis ini dua ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma yastahiquhu minal asma'i was sifatil ula wal af'al al-bahirah. Tujuan Anda mendalami Quran dan hadis pertama agar Anda mengenal Allah, agar Anda mengenal sifat Allah, agar Anda mengenal perbuatan. Jemaah sekalian, alhamdulillah, nikmat terbesar untuk Anda bahwa Tuhan Anda adalah Allah. Semua keyakinan kita tentang Allah menghasilkan keberanian. Dan orang-orang kafir, keyakinan mereka tentang Tuhan mereka, jadi Allah akan membuat mereka semakin berat. Jadi gambarannya begini. Anda yakinkah Allah itu Ar-Razzaq? Kalau Anda yakin berarti di depan Anda tidak ada ketakutan. Gimana kalau tak? Bagaimana nanti kalau saya pensiun? Bagaimana dengan perdagangan yang makin hari makin sepi? Semua kegelisahan ini bukti bahwa Anda tindak setelah yakin bahwa baik jemaah sekalian. Anda yakinkah bahwa Allah Maha menyembuhkan? Kalau begitu Anda akan berani dengan semua sakit. Sakit A, sakit B, sakit C, enggak jadi soal Allah Maha menyembuhkan. Anda yakinkah Allah Maha menolong? Ya, saya yakin. Kalau Anda yakin Allah Maha menolong, mestinya Anda berani dengan segala kesulitan. Jadi berhasil. Apapun keyakinan Anda tentang Allah, memberikan Anda keberanian terhadap itu. Masalahnya hidup ini, sejak Anda lahir sampai Anda meninggal, semuanya perjalanan dari satu ujian menuju ujian kedua, ketiga, dan ujian itu nggak ada selesainya. Kalau ujian ini nggak ada selesainya, maka orang yang akan menikmati hidup adalah orang yang baik. Adapun orang-orang yang takut, khawatir, uang mereka banyak tapi mereka tidak akan menikmati hidup. Jabatan mereka tinggi tapi mereka tidak akan bahagia dalam hidup. Karena ingat, uang dan jabatan itu tidak memberikan Anda bahagia. Makanya lihat orang yang banyak uang, hatinya penuh dengan kecemasan. Orang yang jabatannya tinggi, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Kenapa hati Anda tidak terbebas dari takut, cemas, khawatir? Karena apa yang Anda miliki itu tak membebaskan hati Anda dari itu semua. Makanya saya katakan tadi, alhamdulillah, Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang Anda yakin tentang Allah, semuanya memberikan Anda keberanian. Baik. Masalahnya adalah bagaimana agar nama dan sifat Allah yang Anda tahu artinya kemudian menjadi keyakinan. Karena tak semua apa yang Anda tahu sudah menjadi keyakinan. Anda tahu Allah Ar-Razzaq, tapi kenyataannya Anda tidak terlalu yakin. Anda tahu Allah Azza wa Jalla Asy-Syafi Maha menyembuhkan. Anda tahu, tapi Anda kan tidak terlalu yakin. Nah, pertanyaannya adalah, tips secara ilmiah, apa yang tips ilmiah yang mesti saya lakukan agar pemahaman saya tentang nama dan sifat Allah menjadi keyakinan? Apa yang saya lakukan? Jawabannya, satukan nama dan sifat Allah dengan perbuatan.
hasilnya adalah keyakinan. Caranya bagaimana? Itu yang dilakukan Al-Quran untuk Anda. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah. Ini nama, ini sifat Allah. Anda sudah paham kan? Oke. Kalau Anda tahu apa Ar-Razzaq, lihatlah penampakan nyata Ar-Razzaq dalam kehidupan manusia. Bagaimana Ar-Razzaq itu menjelma di satu kamar di mana ada Maryam. Ketika sampai larut malam beliau belum berbuka puasa. Buka puasa belum diantarkan oleh Zakaria. Anda tahu ceritanya dalam Al-Quran. Maryam radhiyallahu anha berpuasa dan beliau tinggal di sebuah mihrab. Malam tengah larut buka puasa lupa diantarkan oleh sang paman Zakaria alaihissalam. Bagaimana Ar-Razzaq mengambil alih situasi tersebut? Ternyata kemudian Allah berikan makanan ajaib. Tengah malam Zakaria sadar, ponakan Umar yang belum diantarkan makanan. Akhirnya bersegera berkemaslah Zakaria mengantarkan makanan untuk mereka. Tetapi ketika para Zakaria sampai di kamar tersebut, alangkah kaget luar biasa. Apa yang dia temukan? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria bi'ab wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu sampai di kamar, makanan kecil. Ini kok buah-buahan ini tidak ada di tempat kita, dari mana datang? Ini kue-kue ini tidak bikinan di sini, dari mana datangnya? Maryam mengatakan, "Huwa min indillah," ini semuanya Allah yang ngasih. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki bighairi hisab, tanpa tentukan dan tiada batas. Jadi ketika Anda Ar-Razzaq, lihatlah penjelmaan Ar-Razzaq ini di kamar Maryam. Anda naik pesawat dan Anda khawatir kemana kalau ini celaka, kalau ini jatuh. Anda takut? Tidakkah Anda yakin bahwa Allah As-Salam, bahwa Allah Maha memberi keselamatan? Dan lihatlah bagaimana As-Salam menempatkan keselamatan itu di satu kotak kecil yang dihuni seorang bayi yang dihadapkan di Sungai Nil. Ini kotak. Tidak ada teknologinya sama sekali. Dan yang menghuni kotak ini anak yang baru lahir, dihadapkan di sungai yang besar. Tapi Allah As-Salam, seisi kotak ini isinya adalah keselamatan. Terjadi enggak sesuatu yang buruk? Allah Subhanahu wa taala An-Nasir al-Ma'fa'il. Perhatikan bagaimana An-Nasir menjelma dalam kehidupan nyata. Inilah Ibrahim alaihissalam dibuang ke dalam kobaran api. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong. Tetapi apa persoalan yang membatasi kemampuan Allah yang Maha Yaitu segala-galanya? Subhanallah, zikir terbanyak Anda sehari-hari. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Kalau Allah mampu segala-galanya, berarti tidak ada kesulitan Anda yang besar bagi Allah. Kesulitan Anda besar bagi Anda yang kecil. Kesulitan Anda sulit bagi Anda yang mewah. Adapun Allah ala kulli syai'in qadir. Percaya di tangan Allah tidak ada kesulitan. Di tangan Allah tidak ada yang besar, semuanya kecil. Jadi jemaah sekalian, nama-nama dan sifat Allah yang Anda pahami, sebelum Anda hubungkan dengan kehidupan nyata, Anda tidak akan sampai pada dia. Allah Az-Zabi, ya. Kemarin kamu sembuh, bukankah itu Allah menyembuhkan? Oh, saya makan Panadol. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, mayoritas penyakit sembuh tidak dengan doa, tetapi dengan doa, dengan ruqyah,
dengan tawakal. Anda saat makan panadol, langsung diminum, bukan. Anda ucapkan Bismillah. Apakah Anda ingin mengingkari bahwa Anda sembuh dengan Bismillah itu? Kemarin orang-orang banyak baca makan panadol, udah makin sembuh. Dan mungkin Anda sembuh karena banyak orang yang mendoakan sepulan sakit, Masya Allah lah Pak Satu. Sepulan sakit, Masya Allah, semoga sembuh. Grup WhatsApp Anda penuh dengan doa-doa beratas tersebut. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Ini tujuan Anda yang pertama mendalami Al-Quran dan agar Anda mendapatkan ma'rifatullah yang semakin besar. Agar Anda mendapatkan perkenalan tentang Allah yang semakin dalam. Ini target kita. Maka ilmu yang tidak memberikan Anda ma'rifatullah itu tidak bermanfaat. Anda akan selalu salah menempatkan diri. Kalau Anda tak mengenal Allah, terkadang Anda membesarkan diri karena Anda tidak tahu kalau Allah Maha Besar. Terkadang Anda meninggikan diri karena Anda tak tahu bahwa Allah yang Maha Tinggi. Terkadang Anda pun merasa kaya karena Anda tidak tahu bahwa Allah yang Maha Kaya. Jadi kalau Anda sudah mengenal Allah Azza wa Jalla, Anda akan tetap mengenal. Tidak keliru lagi. Baik jamaah sekalian yang salah. Maka Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah beliau mengatakan, target utama kita mendalami ilmu Al-Quran dan hadis tadi untuk mendapatkan ma'rifatullah yang sangat. Baik jamaah sekalian yang salah. Mengenal Allah ini jamaah sekalian, mengenal Allah ini keindahan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang bicara bahagia tapi mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, mereka tidak tahu bahagia. Ingat, semua bahagia di dunia ini bercampur dengan kegelisahan. Dan semua kegelisahan di dunia ini pun bercampur dengan kebahagiaan. Oke. Ibu Anda, orang tua Anda, kebahagiaan bukan? Tapi kan akhirnya Anda akan menyesal. Lihat bagaimana kebahagiaan itu ternyata bercampur dengan kegelisahan. Istri Anda, suami Anda, kebahagiaan Anda bukan? Tapi bagaimanapun suatu saat Anda akan berpisah. Begitupun kegelisahan. Semua kegelisahan di dunia ini bercampur dengan kebahagiaan. Anda gelisah dengan musibah, ya, dan besok akan ada ini. Jadi oleh sebab itu, karena semua kebahagiaan bercampur dengan kegelisahan, jangan berikan kebahagiaan itu gembira berlebihan. Gembira yang berlebihan untuk satu kebahagiaan, penyebab nanti kegelisahan akan menjadi stressing berantakan. Orang-orang yang stres atau gila karena satu kegelisahan, ini orang yang terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Makanya saya katakan tadi, semua kebahagiaan yang diberikan oleh dunia bercampur dengan kegelisahan. Maka jangan berikan kebahagiaan dunia itu gembira yang berlebihan. Supaya saatnya nanti gelisah Anda pun tidak gelisah berlebihan. Sebenarnya juga begitu. Apabila hari ini dunia menyeret Anda kepada satu kegelisahan, ketahuilah, kegelisahan dunia ini ujungnya adalah kebahagiaan. Karena apa? Akan memberikan hikmah. Maka jangan berikan kegelisahan Anda sedih yang berlebihan. Karena dia akan berakhir dengan kebahagiaan. Subhanallahil azim. Saya telah menjalani hidup lebih 40 tahun. Saya bicara dengan banyak orang jamaah sekalian. Semuanya menunjukkan satu keindahan bahwa datanglah gelisah yang membuat kita sedih. Tapi akhirnya datanglah hikmah yang membuat kita lupa dengan kegelisahan. Allah berhikmah. Anda pernah sedih dengan satu persoalan, tapi percayalah kemudian Anda sedih dengan persoalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 tahun, percayalah
Saatnya Allah akan mendatangkan hikmah sampai Anda benar-benar lupa bahwa Anda pernah sakit. Nanti hikmah akan datang memberikan sampai Anda lupa bahwa Anda pernah menangis. Kemarin waktu kamu sedih, kemana rasanya? Udah gak ingat rasanya. Karena Allah telah datangkan kebahagiaan dari hikmah itu. Jadi jemaah sekalian, semua cinta akhirnya air mata, kecuali cinta kepada Allah. Semua cinta berakhir dengan perpisahan. Dan perpisahan itu air mata dan kegelisahan. Satu-satunya cinta yang tidak berakhir hanya cinta kepada Allah. Cinta Anda kepada orang tua akan berakhir dengan kematian. Orang tua mati atau Anda mati duluan. Cinta Anda kepada anak, istri, suami, kawan, saudara, semua cinta itu akan berakhir. Maka cinta-cinta yang berakhir ini, kebahagiaan tapi bercampur dengan kesalahan. Satu-satunya cinta yang tidak berakhir, cinta Anda kepada Allah. Itu Allah SWT. Baik, ini tabjid pertama. Melalui Al-Quran dalam hadis, tujuan Anda adalah untuk mengambil kebahagiaan terbesar, kebahagiaan yang tidak pernah padam dengan apapun, yaitu ma'rifatullah. Ini nomor satu. Nomor dua, target Anda mempelajari Al-Quran dan hadis. Target nomor dua kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali adalah al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardahu wa ma yaqrahu wa yasfatuhu min al-i'tiqadati wal a'mali adh-dhahirati wal batinati wal aqwal. Target Anda yang kedua, galilah Al-Quran dan hadis, gunakan pemahaman para sahabat agar Anda tidak salah menggali. Tetapi ingat, target Anda yang kedua adalah untuk menghimpun sebanyak mungkin apa saja yang Allah ridho. Apa ucapan yang Allah ridho? Apa perbuatan yang Allah ridho? Apa isi hati yang Allah ridho? Kumpulkan keriduan Allah ini. Salat, itu diridhoi oleh Allah. Zakat, diridhoi oleh Allah. Memaafkan orang lain, diridhoi oleh Allah. Tawaduk, diridhoi oleh Allah. Bersabar, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mengeluhkan hidup, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kumpulkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya harus mendapatkan satu lima. Kenapa? Karena Allah ridha. Baik. Cuma sekalian yang saya hormati, ini tujuan kita di dalam mengkonsumsi ilmu tadi, untuk mendapatkan ma'rifatullah yang pertama, dan yang kedua untuk menghimpun, menemukan apa saja yang Allah ridha. Sama sekalian, kesibukan orang-orang beriman, kesibukan mereka adalah Allah. Setiap detik, setiap hari mereka sibuk, maunya Allah atas saya apa? Ini saya punya uang. Saya pegang uang ini lalu saya bertanya, apa yang Allah mau dengan uang saya? Saya bertemu dengan orang yang jahat dengan saya bertanya, apa maunya Allah dengan saya terhadap orang ini? Orang-orang yang beriman kesibukan mereka adalah mereka sibuk bertanya, apa maunya Allah atas diri saya? Sehingga mereka tidak pernah menyerahkan diri mereka untuk hawa nafsu. Ketemu dengan orang yang jahat dengan saya, nanti malam selesai urusan. Kalau saya piting, itu hawa nafsu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Allah turunkan agama ini agar manusia membebaskan diri dari hawa nafsu dan sepenuhnya berjalan di atas kehendak Allah. Ya men, kalau ada orang yang nyakitin hati saya, hawa nafsu saja Pak. Beli, jangan. Udah buat diinjak, laporin ke pengadilan. Itu hawa nafsunya. Cuman kalau standarnya maunya Allah apa? Terkait orang, maunya apa saya Pak? Makanya sekali lagi,
Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muwaffaqat, Allah turunkan agama ini agar semua orang melepaskan diri dari hawa nafsu dengan agama. Hawa nafsu saya terkait dengan syahwat lawan jenis, selingkuh dengan sebanyak mungkin perempuan. Hawa nafsu. Tetapi datanglah agama agar hawa nafsu itu bisa saya lawan. Jaga pandangan, jaga telinga, jaga ucapan, jaga segala yang mengarah pada kita. Jadi ingat, karena kalau agama ini tidak melepaskan Anda dari hawa nafsu, saya nggak tahu bagian agama mana yang bermanfaat. Mungkin agama ini untuk KTP Anda saja Islam. Sekali lagi ini tolong dievaluasi diri sendiri. Kalau agama ini tidak melepaskan Anda dari hawa nafsu, apa gunanya agama ini buat Anda? Semua kejahatan, keburukan, kebusukan Anda bertangkai dari hawa nafsu. Maka datanglah agama ini agar Anda terlepas dari semua ikatan-ikatan hawa nafsu. Baik jamaah sekalian, setelah Anda mengkonsumsi ilmu, menunya tadi Al-Quran dan hadis, tujuan Anda adalah untuk mendapatkan ma'rifatullah dan mengetahui keriduan Allah. Maka gizi pertama, vitamin pertama Anda dapatkan dari ilmu tadi adalah khasyatullah. Masa takut kepada Allah. Anda makan nasi, tujuan Anda bukan nasi kan? Tujuan Anda adalah vitamin. Maka kita belajar ilmu, tujuan kita bukan ilmu. Tujuannya adalah hasil dari ilmu. Maka hasil pertama dari ilmu, vitamin pertama bagi Anda yang telah mengkonsumsi ilmu, vitamin pertama Anda dapatkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Setidaknya jamaah sekalian, 3 hal di mana Anda takut kepada Allah. Yang pertama karena keagungan Allah. Jadi keagungan Allah membuat Anda takut kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak ada wewenang atas diri Anda semutlak wewenang Allah. Semua wewenang atas diri Anda batal begitu datang wewenang Allah Azza wa Jalla. Anda seorang istri, siapa punya wewenang atas diri Anda? Tapi apabila wewenang suami Anda bertepatan dengan wewenang Allah, wewenang suami itu salah. Anda seorang anak, orang tua punya wewenang atas diri Anda. Apabila bersamaan dengan wewenang orang tua datang wewenang Allah, wewenang orang tua tadi tidak berat. Maka Allah mengatakan, akulah al-malik, akulah penguasa, malik yaumiddin. Mestinya apa penguasa? Tidak ada wewenang di atas wewenang. Semua wewenang batal dengan wewenang. Coba sekalian Anda orang tua, Anda berwenang atas anak Anda. Tapi begitu masuk waktu salat, Anda katakan kepada anak Anda, tolong kamu lakukan ini. Anda menuntut anak Anda untuk wewenang Anda. Oh, ini mohon maaf kebodohan Anda juga. Anda tahu, ketika Anda menuntut anak untuk wewenang Anda, bertepatan dengan itu Anda wewenang Allah untuk anak supaya sekeras. Dan anak ini harus menggugurkan wewenang Anda karena telah datang wewenang Allah. Anda tahu kenapa demikian? Yang memberikan Anda kehidupan ini Allah. Yang memberikan Anda mata, telinga, otak pintar adalah Allah. Yang memberikan harta adalah Allah. Yang memberikan Anda sehat adalah Allah. Diri Anda dan semua yang Anda miliki Allah yang ngasih. Makanya wewenang Allah untuk Anda mengalahkan segala wewenang. Coba Anda renungkan, dan ini yang membuat kita sangat takut kepada Allah. Kekuasaan Allah atas diri Anda tidak terhalangi dengan Allah. Keputusan Allah atas diri Anda tidak bisa digagalkan sama sekali. Contoh,
Kalau Allah berkeputusan, hari ini rumah tangga Anda pecah, perceraian terjadi. Kalau itu keputusan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah memutuskan, nanti Anda naik kendaraan, tabrakan, kendaraan Anda rusak, Anda rumah sakit, kemudian Anda cacat. Kalau itu keputusan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Kalau keputusan Allah, Anda yang salat ini rajin, tapi matinya Anda dalam keadaan kafir. Kalau itu keputusan Allah, siapa yang menghalangi? Inilah keagungan Allah yang saya maksudkan. Keagungan Allah bahwa subhanallah, hanya satu keputusan untuk Anda, yaitu keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu sakit pun tidak ada yang bisa Anda lakukan. Makanya orang-orang yang beriman mati-matian memberikan ridha kepada Allah, supaya Allah memutuskan yang terbaik untuk mereka. Mereka mau agar Allah putuskan mereka mati di atas husnul khatimah. Maka mereka membuat Allah ridha, mereka membuat Allah ridha, mereka membuat Allah ridha, supaya keputusan Allah adalah kelembutan dan kebaikan. Tapi lihatlah, orang-orang yang main-main dengan keridhaan Allah, mereka mempermainkan keridhaan Allah. Ketika ada keputusan Allah, keluarganya hancur, bisnisnya hancur, jabatannya hilang, matinya pun subur. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ini ketakutan terbesar kepada Allah, bahwa keputusan Allah untuk Anda tidak tergabung oleh siapa. Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, apakah Allah terhalangi dengan itu untuk Anda mati dalam suruh khatimah? Allah tidak diuntungkan dengan kebaikan Anda. Bos Anda diuntungkan dengan pekerjaan Anda. Kalau Anda kerja, bos Anda akan rugi. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan segala kebaikan Anda tak diuntungkan sama sekali. Maka jemaah sekalian, takut nomor satu kepada Allah adalah takut terhadap keagungan Allah, takut terhadap kekuasaan Allah. Dengan pengertian takut bahwa keputusan Allah atas saya tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Kalau Allah putuskan A akan terjadi, Allah putuskan B terjadi, dan tak ada yang bisa membatalkan itu. Itulah takut kita nomor satu. Takut kita nomor dua kepada Allah, al-khawful jarimah. Kejahatan kita di depan Allah banyak. Takut kita kepada Allah yang ketiga adalah khawful ta'sir. Kekurangan kita dalam mentaati Allah sangat banyak. Sering saya katakan dalam kajian, di dalam kejahatan dan dosa Anda jahat, dan ini ketakutan, tetapi di dalam kebaikan pun Anda penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan, penuh dengan hawa nafsu. Ini pun ketakutannya. Banyak jemaah sekalian. Jadi, apabila Anda telah mengkonsumsi ilmu, akan Anda dapatkan satu vitamin yang berkala. Maka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, semua kebaikan terhimpun di dalam ketakutan. Karena rasa takut itu Anda tidak berani maksiat. Karena rasa takut itu Anda tidak berani meninggalkan perintah Allah. Karena rasa takut itu Anda tidak berani makan riba. Karena rasa takut itu Anda tidak berani menyakiti orang lain. Kontrol Anda terhadap diri Anda, rasa takut Anda kepada Allah. Maka kalau Anda tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, Anda lepas kontrol dan saat itu Anda akan menjadi penjahat. Dan saya katakan, rata-rata orang menjadi penjahat untuk dirinya sebelum menjadi penjahat untuk orang lain. Rata-rata orang penjahat untuk dirinya sebelum menjadi penjahat untuk orang lain. Ketika Anda melanggar perintah Allah, misalnya Anda pukul orang lain, Anda pukul seseorang, di sini ada dua hak. Hak Allah melarang Anda, hak orang ini bahwa dia harus selamat. Ternyata Anda larang, Anda langgar hak Allah, dan itu kejahatan Anda terhadap diri Anda. Setelah itu baru Anda melakukan kejahatan kepada Allah.
Jemaah sekalian, waktu kita sudah selesai. Sebetulnya masih panjang pembahasan. Kalau berkenan mungkin perlu satu pertemuan lagi mengenai hak manusia. Antum hati-hati. Di antara sifat Allah yang sangat menakutkan bagi orang yang punya rasa takut adalah Allah Maha. Semua perilaku Anda kepada orang lain akan diberi kepada. Di jalan raya misalnya ada senggol seseorang, tunggu saja di benar. Akan ada yang menyenggol Anda lebih dahsyat dari itu. Kalau Anda tidak siap dengan kejahatan orang lain, kenapa Anda begitu yakin untuk jahat kepada orang? Kami ada kasus di Bandung dengan seorang penyidik. Awalnya kita dituntut 4 miliar dan itu nggak ada dasar hukumnya. Jelang Ramadan kemarin, si penjahat ini meningkatkan tuntutan kepada kita sebesar 350 miliar. Oleh kawan saya yang benar-benar dizalimi hatinya, beliau mengatakan, Ustaz Syarif, saya akan pulang. Beliau orang Jember. Saya akan umroh. Sepanjang hayat saya tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Tapi kali ini saya akan menemukan dia kepada Allah. Saya akan tawaf. Satu-satunya tujuan saya tawaf adalah menemukan dia kepada Allah. Sudah. Kita Ramadan kemarin dia pulang. Kemarin saya pergi kajian Ahad subuh. Tiba-tiba saya dikabarkan si fulan telah meninggal. Jadi si penjahat, si penipu ini telah meninggal. Akhirnya saya telepon beliau. Si fulan sudah meninggal. Katanya saya nggak tahu kenapa dia meninggal. Cuman saya umrah, saya tawaf, dan sepanjang tawaf saya mengadu kepada Allah. Peneduhan itu pun bukan dengan doa hawa nafsu, tapi dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma qfini syarrahu bimana jita wa kaifa jita. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan orang ini dengan apapun yang kau suka dan dengan cara apapun yang kau suka. Itulah doa diulang putaran pertama, kedua, ketiga, 7 putaran. Dia pernah mendengar jemaah sekalian? Tidak mungkin mendengarkan sesuatu lalu mengabaikan. Sebenarnya beberapa hari waktu lalu, si penjahat ini jadi maksud saya apa? Kalau sampai kejahatan Anda diadukan seseorang kepada Allah, hancurlah. Maka usahakan berpikir sebelum bicara, usahakan berpikir sebelum berbuat. Semua kejahatan Anda yang menjadi doa-doa seseorang di depan Allah, tidak mungkin tidak. Iya, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ada pertanyaan, dipersilakan. Salah satu mendapatkan hikmah adalah dari para pasangan. Bagaimana menyiapkan diri kita agar selalu siap membuat spiritual dalam menghadapi masalah. Anda sebut hikmah, saya ingat Masjid Baitul Hikmah. Mewakili antum saya sampaikan terima kasih kepada DKM yang hari ini telah resmi memberi izin untuk kerja di Milan. Karena DKM ini bisa saja merevisi kegiatan. Oh, ini saya sudah kelamaan di sini, perlu direvisi. Itu aku mereka. Tapi alhamdulillah jemaah sekalian, DKM ini memberi kita pintu untuk masuk kembali dalam kajian. Semoga Allah membalas mereka. Mewakili antum kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Baik. Ini bagaimana Anda berkelahi dengan hati yang gelisah berlebihan, hati yang sedih berlebihan dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Itu musuh Anda. Sekali lagi, gelisah berlebihan Anda adalah musuh Anda. Tugas Anda adalah berkelahi dengan hati yang seperti itu sampai Anda menang, dan kemenangan Anda adalah bahwa Anda berkelahi. Jemaah sekalian, saya sering katakan, gak ada lagi yang lebih indah di atas dunia ini lebih dari Allah. Indah sekali. Semua keputusan Allah indah. Ya,
Di antara keindahan Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Hakim, bahwa Allah Maha Hikmah. Tidak satu persoalan pun terjadi, melainkan akan berakhir dengan hikmah yang jauh lebih besar daripada persoalan. Satu musibah, satu ujian, pasti berakhir dengan hikmah. Dan hikmah atas satu musibah tidak mungkin sama dengan musibah, tapi selalu lebih besar daripada musibah dan ujian tersebut. Nah, bagaimana Anda mempersiapkan hati untuk hal tersebut? Persiapkan hati Anda dengan husnuzan kepada Allah. Musibah ini Allah yang takdir. Sebetulnya di titik itu Anda sudah selesai. Ujian kamu, ujian saya, bisnis amburat. Terus, Allah sudah ngatur segalanya selesai. Bagaimana anak kamu 10 tahun yang akan datang? Allah sudah ngatur. Kami yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ciptaan Allah yang hadir dalam kehidupan ini, Allah telah bertanggung jawab. Allah tidak pernah katakan, anakmu lahir tanggung jawabmu ya, saya tidak tanggung jawab. Allah tidak pernah ngomong begitu. 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, aturan hidup Anda, anak Anda, cicit Anda, semua sudah diatur. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Serahkan Anda tidak akan membuat rezeki lebih cepat, lebih banyak. Santai Anda tidak membuat rezeki terlambat dan lebih sedikit. Aturan Allah tidak akan berbuat dengan serakah Anda atau dengan santai Anda. Biasa-biasa saja. Baik, jadi Anda husnuzanlah kepada Allah, Allah dan atur semuanya. Baik. Nanti dalam kajian Madarijus Salikin kita akan mendekati satu bab yang bernama sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Ketenangan hati globalnya ada 3. Sakinatun bi'ilmi, sakinatun biwa'din, sakinatun bi'ilmi, sakinatun bi'hubbi. Ini 3. Sakinah yang pertama, saya tenang dengan persoalan karena ada janji-janji Allah. Janji Allah, kalau saya sabar, Allah bersama saya. Janji Allah, kalau saya sabar, Allah berikan saya cinta. Janji Allah akan memberikan saya jalan keluar. Janji Allah, dosa saya hapus. Janji Allah, derajat saya naik. Di dalam semua persoalan Anda, kesulitan, musibah, ujian Anda, di dalamnya ada janji Allah. Bukan satu janji, puluhan janji Allah dalam satu ujian. Seandainya Anda selalu sadar, oh ada janji Allah untuk saya, dan janji Allah itu adanya dalam ujian, ini ketenangan apa yang saya akan dapatkan janji Allah. Ketenangan Anda yang kedua, sakinatun bi'ilmi. Persoalan ujian Anda ini diputuskan oleh Allah dengan ilmunya, sehingga ini nggak mungkin salah. Ini nggak mungkin salah. Sakinah yang ketiga, begitu ada dalam ujian nomor 3, sakinah dan bi'hubbi. Ini keputusan Allah. Kalau di keputusan manusia saya sakit, kan ini keputusan Allah, keputusan yang nggak mungkin salah, keputusan yang penuh dengan rahmat dan hikmat. Baik. Seberapa besar batasan suara baca Quran dan ibadah-ibadah lain dapat mengganggu salat? Ya, sepanjang tidak mengganggu orang lain. Sepanjang tidak mengganggu orang lain. Baca Quran, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Untuk mencapai tingkatan ma'rifatullah, apakah harus memahami 99 dan nama sifat Allah, apakah cukup dengan sifat 20? Dengan 99 nama saja Anda tidak akan tuntas mengenal Allah, apalagi dengan 20. Jadi sifat 20 itu tinggal ditambah saja. Jangan bilang sifat Allah 20 enggak nih. Salah. Sifat Allah 20 plus. Plusnya berapa? Plusnya Allah yang Maha tahu. Ingat, Allah itu tidak terbatasi termasuk dengan angka-angka.
Kalau Allah membatasi sifat 20 kecil sekali Allah. Atau Anda membatasi nama Allah 99, sepanjang ada angka yang membatasi, berarti Allah itu kecil. Maka Allah itu maha besar, karena tak ada yang bisa membatasi Allah berupa angka. Allah maha luas, karena tak ada yang membatasi Allah. Jadi dengan demikian, sifat 20, jangan batasi ada 20, maka tingkatkan. Tambahkan 21, 22, 23, sampai 99, sampai ini. Baik. Apa tanda-tanda orang yang sudah ma'rifatullah? Orang yang sudah ma'rifatullah yakin kepada Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, maka mereka yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang yakin dengan Allah, saya sudah katakan tadi, orang yang sudah yakin, mereka enggak melihat dalam hidup ini ada persoalan, ada ujian, ada musibah. Musibah bagi Anda, bagi ma'rifatullah. Musibah bagi Anda, bagi orang yang ma'rifatullah. Bukan. Kata mereka ini hikmah. Saya babak belum ditipu orang lain. Ini bagi Anda sendiri itu, bagi mereka ini adalah hikmah. Sudut pandang orang yang mengenal Allah sangat berbeda dengan sudut pandang orang yang tak mengenal Allah. Saya melihat Allah Maha Besar. Iya, presiden itu kecil. Saya melihat Allah Maha Besar, kekayaan itu kecil. Saya melihat Allah besar, persoalan saya kecil. Saya lihat kebesaran Allah, maka saya tidak melihat lagi ada besar selain besarnya Allah. Jadi kalau Anda masih melihat banyak besar di samping besarnya Allah, semua besar di depan mata ini yang membuat Anda sedih. Itu yang membuat Anda lemah. Anda lihat besarnya presiden, itu membuat Anda lemah. Anda lihat besarnya ujian Anda, itu membuat Anda gelisah. Tapi kalau Anda melihat, ini persoalan kamu, itu kecil. Persoalan yang kecil untuk membuat Anda gelisah. Orang yang Anda lihat kecil tidak membuat Anda capek. Makanya, persepsi yang setiap hari diluruskan melalui zikir, melalui adalah kemahabesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Allahu Akbar dalam intiqal salat. Allahu Akbar dalam zikir. Kenapa Allahu Akbar ini terus menerus zikir? Persepsi Anda tentang besar enggak boleh rusak. Begitu Anda besarkan dunia, begitu Anda besarkan jabatan, begitu Anda besarkan uang, begitu Anda besarkan harta, di titik itu Anda akan rusak. Anda akan menjadi budak di depan yang besar. Anda besarkan uang, Anda akan jadi budak berjuang. Anda besarkan jabatan, Anda akan menjadi budak bagi jabatan. Tapi kalau Anda hanya membesarkan Allah, maka Anda akan budak di depan Allah. Di depan selain Allah, di depan harta, di depan jabatan, di depan pangkat. Anda akan menjadi orang merdeka, budak-budak lagi. Baik jemaah sekalian, saya berikutnya. Seorang hakim yang hendak memutuskan satu perkara, terpaksa dia berpihak kepada pihak yang salah dikarenakan dia takut dengan intimidasi yang mengancam keselamatannya. Akibat hal itu maka banyak orang yang merasa dirugikan. Apakah hal itu dibolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. La dharara wa la dhirar. Ya, enggak boleh membahayakan orang. Dari saya enggak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Darurat saya tidak boleh dihilangkan dengan darurat orang lain. Penjahat datang ke saya, kamu saya bunuh. Kecuali kalau mau pulang. Mereka saya lepaskan diri saya dari pembunuhan, tapi saya membunuh pula. Ini hakim seperti ini, hakim yang salah. Hakim yang zalim. Hakim yang tidak seharusnya hakim. Kita nggak sebut nama, supaya semua hakim masuk. Dan pasti kita sendiri juga hakim. Ketika memutuskan perkara. Jika tidak dibolehkan, bagaimana jalan kompromi yang sebaiknya dilakukan agar nyawanya tidak terancam? Serahkan nyawa Anda kepada Allah, nyawa Anda
Semua orang yang mengancam kematian, mereka bisa mengancam dan tidak bisa membantunya. Firaun itu mengancam nyawa Nabi Musa. Buktinya, Firaun mati, Nabi Musa hidup. Abu Jahal berkali-kali mencoba membunuh Nabi SAW. Buktinya, Abu Jahal mati, Nabi kita sehat walafiat. Manusia ini punya mulut menancap. Tetapi kematian Anda, makanya Allah menyebutkan dirinya yuhyi wa yumiit. Aku yang maha menghidupkan, aku yang maha mematikan. Sekali Allah katakan hidup, semua orang yang ingin Anda mati tidak akan membuat Anda mati. Saya tahu seorang hakim memutuskan seorang eksekusi hukuman mati. Orang yang dieksekusi hukuman mati masih hidup, hati hakim ini yang mati duluan. Nah, dan kepada hakim seperti ini kita berikan pesan juga. Kejahatan akan kembali kepada Anda sendiri. Kalau hari ini Anda menjahati orang lain untuk menyelamatkan diri, esok akan ada orang yang menjahati Anda untuk menyelamatkan diri. Kejahatan Anda akan kembali kepada Anda sendiri. Jadi apa yang dilakukan jangan takut. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan takut mati. Anda mati di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau mati Anda untuk kebenaran, itu kematian yang dicari semua orang. Bagaimana menurut pandangan antum seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji fuqata dengan menjual rumahnya terlebih dahulu dan akan membawa anaknya yang baru berumur 2 tahun? Apakah orang tersebut yang sudah wajib haji dia berniat membeli rumah lagi yang lebih kecil dari uang hasil uang ini soal? Memang rumah ada kalau besar kecil dari saja. Nah, ada gunanya rumah besar. Ya, itu rumah besar itu beli rumah yang lebih kecil supaya hasil penjualan bisa Anda pergi haji. Haji fuqata. Ya. Bawa anak kecil, emangnya bawa anak kecil tidak boleh? Boleh ada. Oh, berlebihannya tak berlebihan. Yang berlebihan bahwa Anda pergi haji, anak-anak kecil Anda titipkan kepada orang tua Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang berlebihan. Anda pergi haji, anak kecil Anda berapa? Anak kecil saya ada 4. Anda pergi haji, ayah Anda dan ibu Anda jadi babysitter anak-anak atas sepanjang haji. Subhanallah, besar mana pahala haji dan pahala birrul walidain. Imam Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, satu kali Anda makan malam dengan orang tua, pahalanya lebih besar daripada haji yang hukumnya sunnah. Haji yang hukumnya sunnah berarti haji yang kedua. Karena haji yang pertama hukumnya wajib. Haji yang kedua, ketiga, keempat itu haji sunnah. Kata Imam Hasan al-Basri, makan malam Anda dengan ayah, dengan ibu, pahalanya lebih besar daripada Anda berhaji dan berhaji. Perlu ilmu bukan untuk sekedar mengenal kebaikan, tapi untuk mengenal mana yang terbaik dari beberapa kebaikan. Saya berhaji itu kebaikan. Dapat kepada orang tua kebaikan juga. Saat 2 kebaikan ini tidak bisa saya satukan, saya perlu mengenali mana yang terbaik. Kalau ilmu ini hanya membuat Anda kenal kebaikan, oh itu berarti Anda kena salah. Tapi kalau dengan ilmu ini Anda tahu mana yang terbaik, sebentar lagi Anda sudah. Itu puncaknya ilmu. Bahwa Anda tahu yang terbaik dari beberapa yang baik, yang terburuk dari beberapa yang buruk. Ini puncaknya ilmu. Ilmu di tingkat ini tidak ilmu lagi dinamakan. Ini namanya adalah hikmah, kebijaksanaan. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.